Terkadang pernah nggak kamu ngerasa capek karena kerja setiap hari, tapi angka di rekening nggak pernah berubah signifikan. Gaji masuk, keluar lagi, masuk dan keluar lagi, dan tiba-tiba umur udah nambah, tapi uang nggak ikut naik level. Aku pernah ada di titik itu, sampai suatu hari aku nanya ke diri sendiri, sebenarnya orang-orang yang punya 1 miliar itu, mereka ngapain aja sih? Tipsnya apa? Triknya apa? Dan gimana cara ngelola finansialnya? Apakah mereka trading setiap hari? Apakah mereka ikut kripto yang naiknya 1000%? Atau mereka punya cara lain yang lebih sepi tapi pasti? Awalnya aku juga kejebak hype, ngelihat orang flexing profit kripto, ngelihat saham yang tiba-tiba auto reject atas, ngelihat orang yang ngomong cuan cepet, dan jujur aku pernah tergoda. Tapi makin aku dalemin, makin aku sadar satu hal, yang kelihatannya instan biasanya juga akan cepet hilang. Dan aku bukan tipe orang yang mau memulai dari nol terus balik lagi ke nol lagi. Aku gak mau seperti itu. Karena apa? Capek. Aku butuh sesuatu yang masuk akal, yang bisa diulang dan bisa bikin aku gak stres setiap hari. Sampai akhirnya aku nemu konsep yang sederhana banget, tapi sering diremehin oleh kebanyakan orang, atau mungkin mereka belum ngerti, yaitu ETF. Buat sebagian orang, ETF itu seperti membosankan, gak ada sensasinya, gak ada cerita cuan 10 kali dalam semalam. Tapi justru disitulah kekuatannya. ETF itu ibarat nggak pilih satu pemenang, kamu beli seluruh arenanya. Dan dari situ aku mulai ngebangun strategi. Yang pertama, aku pilih pondasinya, ETF yang isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika, Vanguard S&P 500 ETF atau VOO. Ini bukan saham gorengan, ini bukan spekulasi. Ini adalah Apple, Microsoft, Google, dan masih banyak lagi perusahaan yang dipakai oleh miliaran orang di seluruh dunia. Bahkan kamu juga pakai. Aku mikir sederhana, kalau dunia semakin maju, mereka juga ikut maju. Dan aku gak perlu nebak-nebak siapa yang menang, karena aku udah punya semuanya satu paket. Tapi aku gak berhenti di situ aja. Aku belajar lagi, cari mentor, masuk webinar, masuk seminar. Aku tahu kalau mau ngejar 1 miliar lebih cepat, aku butuh sedikit gas tambahan. Akhirnya aku masuk ETF yang kedua, yaitu Invesco QQQ Trust atau kode tikernya QQQ. Isinya perusahaan teknologi seperti AI, cloud, digital, semua ada di sini. Ini lebih naik turun, iya, tapi juga punya potensi growth yang lebih tinggi. Dan aku sadar masa depan itu adalah digital. Jadi aku gak cuma jadi penonton doang, aku ikut punya masa depan tersebut. Aku ikut andil sebagian kecil. Maka aku beli sahamnya. Lalu aku mikir lagi, kalau semua uang aku di aset Amerika, gimana kalau dunia berubah? Akhirnya aku putusin untuk tambahin satu aset lagi, yaitu Vanguard FTSE Emerging Market ETF VWO. Negara berkembang seperti China, India, bahkan termasuk Indonesia di dalamnya. Tempat di mana ekonomi masih tumbuh, tempat di mana peluang masih sangat besar. Ini bukan soal hari ini. Ini soal 10 sampai 30 tahun ke depan. Dan dari situ strategi aku jadi simple banget. Gak ribet, gak pusing, gak makan waktu. Aku diversifikasi 50% di VOO, 30% di QQQ, dan 20%-nya di VWO. Selesai. Dan aku tenang. Tapi jujur ya, yang paling susah itu bukan milih ETF-nya. Yang paling susah
susah itu yaitu konsisten, sabar, dan memegangnya jangka panjang. Bulan pertama sih masih semangat membara, invest terus dan excited. Ngelihat portofolio naik dikit-dikit, seneng rasanya. Bulan kedua masih oke, bulan ketiga, nah market turun, portofolio merah. Dan di situ mulai deh muncul suara berisik di kepala aku. Gimana kalau ternyata semua pilihan aku ini salah? Gimana kalau duit aku tiba-tiba hilang dalam semalam? Gimana kalau mending aku tarik aja semuanya? Dan di titik itu mungkin kebanyakan dari kamu udah nyerah dan berhenti. Bukan karena strateginya yang jelek, tapi karena mentalnya yang belum siap. Aku juga sempet kok ngerasa kayak gitu. Tapi aku inget lagi tujuan awalnya aku. Aku bukan cari yang instan dan cepat. Aku cari yang pasti. Jadi aku tetap lanjutin. Setiap bulan aku sisihin uang. Tapi bukan cuma disisihin, bukan dari sisa-sisa, tapi bener-bener aku utamain. Aku prioritaskan lah intinya. Walaupun cuma 2 jutaan, yang penting rutin. Dan pelan-pelan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bukan di bulan pertama, bukan di tahun pertama, tapi setelah beberapa tahun, angka itu ternyata mulai bergerak sendiri, mulai nambah sendiri, mulai bekerja sendiri. Ini yang orang jarang banget ngebahasnya, yaitu compound interest. Uang kamu mulai kerja sendiri dan hasilnya ikut menghasilkan uang lagi. Kayak ibaratnya bola salju. Awalnya kecil, terus menggulung, tapi makin lama makin gede dan semakin susah dihentikan. Aku sudah pernah coba hitung kasar. Kalau kamu invest 2 juta per bulan dengan rata-rata return 10% per tahun, kamu nggak akan jadi miliarder cuma dalam 1 tahun. Tapi dalam 10-12 tahun kamu bisa menyentuh nilai 1 miliar. Dan di situ aku sadar sesuatu yang sederhana banget. Bukan nggak mungkin, cuma kebanyakan orang itu selalu nggak sabar. Kita hidup di era yang serba instan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Mau hasil instan, mau kaya cepat, mau sukses sekarang juga. Kalau bisa nanti malam udah jadi sultan. Tapi uang gak kerja kayak gitu. Uang lebih suka orang yang sabar, orang yang konsisten, dan yang gak panikan. Jadi kalau hari ini kamu lagi di titik nol, atau bahkan kamu sudah ngerasa tertinggal, kamu tenang aja. Kamu gak perlu kripto, kamu gak perlu saham gorengan, kamu gak perlu ikut-ikutan ataupun terjun ke dunia MLM. Kamu cuma butuh strategi yang jelas dan disiplin yang kuat. Karena pada akhirnya yang bikin kamu nyampe ke 1 miliar bukan keputusan besar sekali, tapi keputusan kecil yang kamu ulang berkali-kali setiap bulan selama bertahun-tahun. Dan mungkin 10 tahun dari sekarang kamu bakal lihat ke belakang dan kamu akan bilang, untung waktu itu aku sudah mulai. Kalau hari ini kamu masih mikir cara jadi kaya itu harus cepet, harus instan, harus viral, harus ikut yang lagi rame, lagi tren, aku bakal bilang langsung di depan, kamu lagi jalan ke arah yang salah. Aku udah terlalu sering lihat pola yang sama. Orang masuk market bukan karena dia ngerti, bukan karena dia punya ilmu, tapi karena takut ketinggalan. Temen cuan ikut-ikutan, lihat orang flexing ikut-ikutan, denger kata profit cepat langsung lompat terjun ikut tanpa mikir ini sebenarnya investasi atau judi yang dibungkus rapi. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak yang bahkan belum siap secara finansial tapi udah berani main uang. Dana daruratnya belum ada, nggak punya sama sekali, masih punya banyak utang dan cicilan di mana-mana, gali lobang tutup lobang setiap hari, setiap bulan, masih hidup dari gaji ke gaji. Tapi ngomongnya, ceritanya, aku lagi investasi. Jujur ya, ini bukan invest, itu sebenarnya nekat. Aku nggak di sini buat ngasih mimpi.
Aku di sini buat ngasih realita. Kalau kamu pengen bangun kekayaan yang beneran, yang sebenarnya, yang bisa bikin hidup kamu berubah, itu bukan dari keputusan yang besar tapi cuma sekali, tapi dari keputusan kecil yang kamu ulang terus dalam kurun waktu yang lama. Sebelum kita lanjut, aku mau tegasin sesuatu. Ini penting. Disclaimer ya, di semua video aku nggak ngajak kamu untuk beli instrumen ataupun emiten tertentu. Aku nggak jualan saham. Aku juga nggak sedang mempromosiin produk tertentu. Semua keputusan tetap mutlak ada di tangan kamu. Tugas kamu cari tahu sendiri, pelajari dan telusuri sendiri sebelum kamu terjun ke investasi. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, dan yang paling bahaya, jangan pernah all in tanpa ilmu. Sekarang aku tanya jujur ya, sebelum ngomongin soal investasi, kamu udah siap apa belum? Karena ada hal-hal dasar yang sering banget dilewatin. Padahal inilah fondasinya. Yang pertama, kamu mesti wajib punya dana darurat. Minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau ini belum ada dan kamu tetap juga nekat investasi, satu kejadian darurat aja, kamu bakal jual aset kamu di waktu yang paling salah. Dan di situ permainan selesai, semuanya berantakan. Dan yang kedua, tujuan investasi. Kedengerannya sih simple, sepele, tapi banyak yang nggak punya. Mereka invest tanpa arah. Padahal tujuan itulah yang nentuin kamu bakal invest di jangka panjang, strategi, atau bahkan instrumen apa yang sesuai dan harus kamu pilih. Tanpa tujuan, kamu cuma naruh uang, bukan membangun sesuatu. Yang ketiga, profil resiko. Ini yang bikin banyak orang hancur di tengah jalan. Pas market naik, semuanya pada berani. Pas market turun, pada panik, jual rugi, kemudiannya kapok, dan kemudian keluar tanpa hasil. Padahal masalahnya bukan di marketnya, masalahnya di diri kamu sendiri yang gak kenal batasan. Yang keempatnya, bebas utang konsumtif. Intinya, kalau kamu masih punya utang piutang, masih punya cicilan, tapi pengen nekat tetap invest, itu ibaratnya kayak kamu sedang lari tapi sambil ditarik ke belakang, ya nggak kemana-mana. Dan yang terakhir, ini penting banget, gunakan uang dingin, uang yang kalau besok turun, kamu nggak akan panik. Kalau besok misalkan market merah, kamu masih bisa tidur nyenyak. Karena kalau kamu invest pakai uang yang kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan hidup, aku jamin bukan market yang hancur, tapi mental kamu yang hancur duluan. Jadi sebelum kamu mimpi untuk mencapai 1 miliar, tanya dulu ke diri kamu sendiri, pondasi aku udah bener apa belum ya kira-kira? Karena di dunia investasi, yang bikin orang gagal bukan karena mereka yang sembarangan, tapi karena mereka terlalu cepet ngerasa siap. Kalau kamu udah sampai di sini, berarti kamu beda. Dan di video ini aku bakal tunjukin ke kamu cara bangun 1 miliar tanpa meme kripto, tanpa saham gorengan, tanpa skema yang gak jelas, tanpa ikut MLM. Pelan tapi pasti, dan yang paling penting sangat masuk akal. Kalau kamu perhatiin dari awal nyampe sekarang, sebenarnya ini bukan cuma soal investasi, ini soal cara kamu mikir tentang hidup dan tentang waktu dan tentang masa depan kamu sendiri. Dan jujur aja, sebagian besar dari konten yang aku buat itu bukan buat orang lain, itu buat ngingetin diri aku sendiri. Karena aku tahu 5 tahun lagi atau bahkan mungkin 20 tahun lagi aku bakal lihat ke belakang dan aku pengen bilang, mindset aku dahulu ternyata udah jalur yang bener ya. Bukan soal aku yang paling pinter, bukan soal aku yang banyak belajar, tapi soal aku cukup sadar untuk gak ikut arus yang salah. Di luar sana banyak yang sibuk cari cara cepat, cari cara yang instan, tapi sedikit yang mau duduk, diam, dan bangun sesuatu yang pelan tapi kuat. Makanya aku pegang satu prinsip yang simple, yaitu nabung,
simpen, lupakan. Kedengarannya sih terlalu sederhana. Iya, memang. Tapi justru itu yang bikin banyak orang gagal, karena mereka pengen semuanya terasa wow. Padahal yang bekerja justru yang membosankan. Kamu nggak perlu jadi orang jenius. Kamu nggak perlu tahu semuanya. Nggak perlu belajar sana sini, keluar masuk webinar dan seminar. Kamu cuma perlu disiplin untuk tetap jalan, bahkan saat nggak ada yang kelihatan hasilnya. Dan suatu hari nanti hasil itu pasti bakal muncul, bukan karena kamu yang beruntung, tapi karena kamu nggak pernah menyerah. Jadi sekarang aku mau tanya, dan jawab dengan jujur ya, bahkan kalau cuma di kepala kamu sendiri. Umur berapa kamu pertama kali ngerti tentang investasi? Apakah kira-kira sudah terlambat? Ya mungkin, tapi lebih telat lagi kalau kamu nggak mulai sama sekali. Dan investasi apa yang jadi permata buat kamu, yang kamu pegang bukan karena hype, tapi karena kamu memang bener-bener ngerti nilainya. Dan yang terakhir, siapa di sini yang udah mulai investasi? Coba dong tulis di kolom komentar. Gak usah pamer angka sih, cukup bilang aku udah mulai Min, gitu aja. Karena di titik itu kamu udah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan orang yang masih nunggu waktu yang tepat, yang sebenarnya gak pernah datang, gak akan pernah datang.